Merencanakan ke depan. Melakukan sesuatu nanti mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Jiang telah selesai berbicara. Apalagi yang bisa dia katakan? Respon terbaik adalah tetap diam. Ketika dia hendak memusatkan perhatiannya pada kertas di atas meja, apa yang terekam di atasnya adalah persis bagian tentang kultivasi manusia di semua buku Master Jia Luo yang disusun oleh Feng Tianxing. Tidak ada satupun metode kultivasi atau latihan yang statis. Bahkan latihan paling dasar pun akan memiliki banyak perubahan detail. Kebetulan ada catatan yang relevan dalam buku yang ditinggalkan oleh Jia Luo. Jadi Feng Tianxing mengeluarkannya dan memilahnya. Meskipun untuk Feng Tianxing, hal-hal di sini tidak lagi memiliki banyak nilai, tetapi masih merupakan sistem kultivasi terbaru. Feng Tianxing juga mengambil ide untuk berjaga-jaga dan mempelajari hal-hal ini lagi. Sayangnya, keuntungannya minim. Tapi itu tidak masalah. Tujuan sebenarnya Feng Tianxing bukan di sini. Ketika dia mengatur nanti, dia bisa dengan terang-terangan mengeluarkannya dan merevisinya. Tentu saja, dia harus menyiapkan versi untuk diperiksa oleh Master. Untuk berjaga-jaga. 1. Meskipun saya sangat ingin kembali untuk melihat Kamteran, saya tidak terburu-buru. Lagi pula, selama umat manusia tidak membuat kesalahan, selama mereka tidak membuat keputusan yang keterlaluan, dan tetap di sana dengan baik, mereka dapat bertahan di musim dingin yang dingin ini. Adapun musim semi, persediaan makanan tidak lagi terbatas, dan itu bukan lagi peristiwa besar yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia. Setelah menyalin metode latihan yang baru saja direkam, Feng Tianxing mendongak dan melihat Jiang yang penasaran. Malam ini di gedung Hongbin, kamu bisa berada di sana saat waktunya tiba. Feng Tianxing mengangguk, lalu dia mengatur ulang barang-barang di atas meja, siap untuk bangun dan membersihkan. Langkah seperti itu menyebabkan Jiang tertawa aneh. Aku belum pernah melihatnya di masa lalu, kalian sangat spesial. Kalau begitu aku keluar dulu. Kamu harus memberiku wajah ini saat matahari terbenam malam ini. Saat matahari terbenam, Feng Tianxing muncul di luar apa yang disebut gedung Hongbin tepat waktu. Dan ketika dia melihat ke atas, ketiga karakter itu benar-benar baru. Melihat ke pintu lagi, dua wanita iblis muda berdiri di depan pintu, melambaikan tangan mereka sebaik mungkin untuk menyambut iblis yang lewat. Feng Tianxing telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, tetapi di antara para iblis, ini adalah pertama kalinya Feng Tianxing menemukannya. Hanya penasaran di dalam hatinya, tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Feng Tianxing. Jiang Zundian muncul, dan mengarahkan jarinya ke wanita iblis yang berdiri di pintu masuk gedung Hongbin. Di mana saja di tempat ini? Feng Tianxing mengejar bibirnya. Mustahil, bagaimanapun. Penampilan para wanita iblis ini tidak sesuai dengan estetika Feng Tianxing, jadi tidak mungkin untuk memiliki ide. Cukup menggelengkan kepalanya. Jiang tidak terkejut. Lagi pula, Feng Tianxing adalah bunga indah, yang sudah dia kenal dengan baik. Ini adalah gedung Hongbin, tetapi tuannya datang untuk menulis prasasti secara langsung. Saya baru saja mendengar bahwa setan tidak berperilaku baik. Tuan tidak datang beberapa kali. Jadi, kali ini Anda tahu? Apa yang harus kita lakukan? Feng Tianxing memandang Jiang secara tak terduga. Feng Tianxing tidak akan terkejut jika ini terjadi pada siapapun. Tetapi jika itu terjadi pada Jiang, Feng Tianxing pasti akan meragukan tujuannya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Karena melawan ketidakadilan bukanlah gaya Jiang. Tidak peduli bagaimana Jiang menutupinya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Entah ada seseorang di belakangnya, atau dia punya rencana lain. Jiang merendahkan suaranya, melihat sekeliling dengan cepat, dan berkata dengan suara rendah. Maksud guru, lagu. Feng Tianxing tiba-tiba merasa bahwa dia sudah terlalu lama tidak peduli dengan dunia luar. Sejak terakhir kali Song Ji dan tuannya Jia Luo bertengkar, Feng Tianxing hanyalah orang yang ceroboh dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang mereka tiba-tiba membuat isyarat seperti itu. Mereka bahkan secara khusus menugaskan masalah ini ke Jiang. Jelas, hubungan mereka telah pulih, dan mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Ada apa dengan mereka berdua sekarang? Feng Tianxing tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jiang berkata dengan santai. Apalagi yang bisa? Tuan merasa bahwa apa yang dia lakukan saat itu terlalu berlebihan, dan ingin menebusnya. Mari kita pergi dan menjadi keren hari ini. Dan Tuan akan mendukungnya ketika keadaan menjadi lebih besar. Jika tuannya tidak bisa menahannya, Jia Luo tidak akan meninggalkan kita sendirian. Feng Tianxing menghela nafas. Baru kemudian dia mengerti apa tujuan sebenarnya Jiang memanggilnya. Itu hanya untuk membiarkannya menjadi divisi militer berkepala anjing. Jika saatnya tiba, itu benar-benar membuat kekacauan besar. Mungkin ada peluang untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika dia benar-benar digantung dan dipukuli oleh iblis, itu juga akan kehilangan muka tuannya. Dengan pertimbangan komprehensif, Feng Tianxing terdiam beberapa saat. Harus dikatakan bahwa pikiran Jiang menjadi jauh lebih halus sejak dia mengikuti Song Ji, dan pandangannya tentang berbagai hal tidak lagi sesederhana dan kasar seperti dulu. Oke, aku akan makan hari ini saja, dan aku akan pergi setelah selesai makan.
Kata-kata ini membuat Jiang takut untuk menjilat Feng Tianxing lagi. Tidak lama kemudian, saudara junior Tang Kejin datang ke Feng Tianxing dan mereka berdua dengan gugup. Awalnya, menurut kemampuan dan kemampuan Tang Ke, dia tidak akan berhati-hati. Ada dua eksistensi tingkat dewa yang hebat di depan Nai He. Salah satunya adalah kakak laki-laki yang berspesialisasi dalam studi dan dipuji oleh tuannya setiap hari. Dan yang lainnya adalah kakak laki-laki Jiang yang dipengaruhi oleh Song Ji, komandan kedua di akademi. Ada banyak murid di akademi ini, hanya mereka berdua yang menonjol. Lalu lihat diri mereka sendiri. Kalaupun ada sedikit prestasi, itu tidak layak disebut. Saya telah melihat dua kakak laki-laki. Melihat Tang Ke akan mulai memberi hormat, Feng Tianxing buru-buru menyuruhnya berhenti. Dan inilah yang dia katakan kepada Jiang. Hanya kita bertiga? Jiang mengangguk setuju. Pasti kita bertiga. Feng Tianxing terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Apakah Anda ingin menggertak orang-orang ini secara logis dan membuat mereka bodoh dan tidak tahu apakah mereka memakan uang lian? Atau Anda ingin terang-terangan dan tidak memberikan alasan? Jiang berpikir sejenak, lalu memilih yang pertama. Jelas, sekarang Jiang juga menjadi masuk akal. Lagi pula, dia juga orang yang tidak punya pilihan selain menerima peneguhan tuannya. Tak terlihat, dia mulai mengejar kata-kata lurus dari pemberontakan. Feng Tianxing terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Oke, kalau begitu ayo masuk. Saat ketiganya memasuki gedung Hongbin, seorang wanita iblis yang tampak lembut mengelilingi mereka. Kalian bertiga, tolong, aku tidak tahu harus makan apa. Feng Tianxing menatap Jiang Xiao yang membuat Jiang Xiao berhenti. Apa yang terjadi di sini adalah wilayah orang lain, dan membuat masalah juga membutuhkan alasan yang tepat. Anda tidak punya pembantu di sini, dan Anda ingin melempar sendiri? Apakah Anda benar-benar takut Song Jiu tidak akan berhasil? Tidak pantas untuk menanyakan apa yang harus dimakan sebelum para tamu duduk. Jika saya tidak makan, tetapi datang untuk sesuatu yang lain, apakah Anda harus mengusir kami? Bagaimana bisa ada keramahan seperti itu? Begitu dia mendengar ini, wajah wanita ras iblis itu membeku.